Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan budaya menjadikan setiap daerah di Indonesia memiliki potensi dan karakteristik masing-masing. Potensi dan karakteristik daerah yang beragam itu dapat dijadikan modal untuk pembangunan daerah dalam penyediaan pelayanan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak diragukan lagi dan terbukti dalam berbagai evidence bahwa kolaborasi adalah kata kunci dalam mencapai berbagai tujuan, termasuk dalamnya dalam meningkatkan layanan publik. Oleh karenanya, kerjasama daerah adalah strategi terbaik dalam meningkatkan hasil dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif. Setiap Pemda memiliki potensi dan keunggulan masing-masing. Oleh karena itu, daerah harus kenali kebutuhan kerjasama secara mutual dan saling sinergi untuk memperbesar dan mengungkit daya saing daerah. Dalam rangka pemenuhan pelayanan publik, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi potensi yang dimiliki dengan melakukan pemetaan dan menetapkan prioritas bidang yang akan dikerjasamakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata cara kerjasama daerah dengan daerah lain dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga, di mana kerjasama daerah dapat berfungsi sebagai sarana perekat ketahanan nasional, keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain untuk menyerasikan pembangunan daerah, sinergisitas pembangunan nasional, serta mengurangi kesenjangan antar daerah. Kerjasama daerah ini juga merupakan upaya transformasi ekonomi melalui peningkatan daya saing, peningkatan produk-produk unggulan dengan memanfaatkan sumber-sumber daya lokal secara sinergis, melibatkan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kapasitas pelaku ekonomi daerah. Suatu kerjasama agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien harus dipersiapkan dengan seksama, yaitu dengan mengidentifikasi sumber daya sebagai pemenuhan kebutuhan untuk menutupi kekurangan. Salah satu contoh kerjasama daerah dalam mendorong peningkatan ekonomi melalui mekanisme kerjasama daerah di bidang pariwisata. Kenapa pariwisata ya? Kerjasama daerah dengan pihak ketiga maupun daerah dengan pusat diharapkan mengungkit pertumbuhan perekonomian di daerah dan di pusat di semua sektor, antara lain sektor pariwisata. Hal ini selain sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo, juga karena pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki efek berganda atau multiplier effect terbesar dalam perekonomian yang ditopang oleh multisektor seperti transportasi, akomodasi, perdagangan, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Hal ini terlihat dari data sumbangan devisa di sektor pariwisata di tahun 2015, 10,761 miliar dolar Amerika Serikat, tahun 2016 11,206 miliar dolar Amerika Serikat, tahun 2017 13,139 miliar dolar Amerika Serikat, tahun 2018 16,426 miliar dolar Amerika Serikat, tahun 2019 hampir mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat, dan tahun 2020 antara 4 sampai 7 miliar dolar Amerika Serikat. Tahun 2020 terdapat penurunan secara signifikan diakibatkan adanya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Maka dari itu tahun 2022 diharapkan menjadi tahun kebangkitan bagi sektor pariwisata Indonesia untuk kembali meningkatkan sumbangan devisa. Karena itu, diperlukan upaya sungguh-sungguh untuk mengembalikan geliat pariwisata Indonesia, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya. Saat ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan 10 destinasi prioritas pariwisata sesuai Surat Ketetapan Sekretariat Kabinet Nomor B652 Seskap Maritim 2015 tanggal 6 November 2015. Salah satunya adalah Danau Toba. Mengingat kawasan Danau Toba yang memiliki potensi alam dan budaya yang begitu berlimpah, yang melintasi 8 kabupaten, yaitu Kabupaten Toba, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Samosir, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo,
Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Hubang Hasundutan, dan Kabupaten Pakpak Barat. Sehingga pengelolaan pariwisata di kawasan Danau Toba secara terpadu dan bersinergi dapat dijadikan contoh sebagai pelaksanaan kerjasama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Kerjasama antar daerah di kawasan destinasi prioritas pariwisata Danau Toba dapat dilakukan dengan meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif seperti membuat hub kepariwisataan. Langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kerjasama bidang pariwisata adalah dengan cara mengembangkan dan mengelola tata ruang, khususnya di 8 kabupaten dengan turut melibatkan pihak ketiga dan memanfaatkan dukungan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Seperti meningkatkan akses dan konektivitas melalui peningkatan infrastruktur seperti landasan pacu, terminal, jalan, pelabuhan, dan sebagainya. Menambah kalender pariwisata dengan memanfaatkan sentuhan lokal dan meningkatkan fasilitas pendukungnya. Melakukan promosi secara masif untuk menarik banyak pengunjung. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti melalui berbagai cara, yakni promosi melalui media sosial. Dengan platform e-travel yang dapat diakses siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Selain itu, didukung dengan e-commerce untuk kemudahan berbayar melalui platform digital payment. Sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi kreatif. Untuk itu, pemerintah pusat juga berupaya menyelenggarakan program pengembangan dan pembinaan SDM yang akan meningkatkan kualitas pelaku atau penyedia jasa kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Kerjasama pengelolaan kawasan Danau Toba yang dilakukan bersama 8 kabupaten sebagai destinasi prioritas pariwisata dapat dijadikan contoh bagi pemerintah daerah lain dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata. Dengan memahami potensi dan keunggulan masing-masing daerah, kita bisa memanfaatkannya sebagai pendorong pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik, termasuk dalam mengembangkan wisata. Ayo bersama kolaborasi dengan meningkatkan kerjasama daerah sehingga ekonomi dapat tumbuh secara optimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.